Guna mengisi waktu luang dan menjaga ketahanan pangan di tengah pandemi COVID-19, masyarakat di Kelurahan Tanjung Duren Utara memanfaatkan air petra sebagai area budidaya tanaman hidroponik. Hasil panen tanaman hidroponik nantinya akan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat sekitar Petra. Di masa pandemi COVID-19, banyak cara dilakukan masyarakat untuk tetap produktif. Salah satunya seperti yang dilakukan para pengurus ruang publik terpadu ramah anak di Kelurahan Tanjung Duren Utara, Jakarta Barat, yang berhasil mengembangkan tanaman sayuran hidroponik seperti sawi, kangkung, dan kailan. Kegiatan yang diinisiasi oleh Lurah Tanjung Duren Utara sejak awal pandemi ini diadakan untuk mengisi waktu luang para pengurus akibat air petra yang masih ditutup selama masa PSBB transisi. Budidaya hidroponik ini juga dilakukan untuk menopang kebutuhan pangan masyarakat di masa pandemi COVID-19. Memasuki masa panen, sayuran akan dijual secara langsung kepada warga sekitar Petra. Satu ikat sayuran dihargai mulai Rp5.000 hingga Rp35.000. Adapun hasil penjualan sayuran akan digunakan pengurus guna membeli bibit, nutrisi, dan kebutuhan lainnya. Melihat keberhasilan budidaya sayuran hidroponik, Lurah Tanjung Duren Utara pun berharap kegiatannya dapat ditiru oleh Petra di wilayah lain agar tetap produktif meski di tengah pandemi. Ya, itu tadi memanen langsung dari Petra. Bagaimana ya masyarakat di sana begitu senang karena selain mereka bisa memenuhi pangan, mereka juga akhirnya bisa menambah wawasan mereka bagaimana mereka mengetahui tentang bercocok tanam hidroponik. Dan ini menarik ya, jadi Vinca nggak usah jauh-jauh ke pasar, nawar harga, tinggal metik di depan rumah kalau ada Petra Kalau kalau ada Petra gitu. Metik dari rumah ya, dari rumah bisa langsung masuk ke dapur, diolah, wah itu fresh banget ya. Nah ini sebetulnya tidak hanya di Petra, kita juga bisa memanfaatkan pekarangan rumah. Karena kalau hidroponik kan tidak terlalu sulit begitu ya. Hanya butuh beberapa pipa, baik baru ataupun bekas, terus beberapa cairan yang bisa dimanfaatkan untuk tadi ya sebagai sumber nutrisi. Nah kemudian tinggal taruh saja bibitnya, tunggu beberapa hari, tergantung jenis tanaman yang ditanam ya. Terus kemudian tinggal nanti kurang lebih 30-40 hari baru bisa dipanen. Nah, jadi selama 30-40 hari itu bisa dibuat pola, Vince. Jadi ditanam dulu untuk yang hari pertama, hari kedua, hari ketiga, nanti kamu bisa panen setiap harinya. Oh, menarik banget kan kalau misalnya mau Ini dicoba di kayaknya rumah. kamu lebih hafal ya tentang, udah pernah nyoba di rumah? Udah pernah? Sudah pernah, tapi karena tidak pernah diurus lagi. Jadi karena hidroponik itu perlu diurus dan dilihat secara detail gitu ya untuk cairannya. Karena itu sebetulnya yang sangat penting, cairan tadi gitu sangat penting. Oke, kita akan berbincang langsung dengan Bapak Iskandar selaku Lurah Tanjung Duren Utara. Halo Pak Iskandar. Halo. Baik, Pak Iskandar, ini boleh cerita sedikit bagaimana awalnya akhirnya Bapak dan warga setempat mengelola air petra yang ada di wilayah tersebut sebagai media atau lahan untuk penanaman hidroponik, Pak? Bagaimana, mohon maaf diulang? Ya, awal ceritanya bagaimana Pak akhirnya Bapak dan warga setempat memutuskan untuk memanfaatkan air petra di wilayah tersebut sebagai area untuk melakukan cocok tanam dengan metode hidroponik? Iya, berawal dari kasus COVID di wilayah DKI Jakarta ketika Februari Maret itu mulai diduga ada kasus COVID di Kelurahan Tanjung Duren Utara. Saya berpikir bahwa posisinya akan lama, gitu. Apalagi ketika Bapak Gubernur sudah menetapkan PSBB di wilayah DKI Jakarta. Sehingga perlu ketahanan pangan di warga, khususnya di Kelurahan Tanjung Duren Utara untuk masa ke depannya. Saya melihat bahwa pertanian yang cocok di DKI Jakarta itu dengan teknik hidroponik.
Nah, ketika ditetapkan PSBB oleh Gubernur DKI Jakarta, beberapa karyawan di WFH-kan, artinya bekerja di rumah. Kemudian para pengelola RPTRA ini mohon arahan ke saya, Pak Lurah, kira-kira apa yang paling mungkin dilakukan. Nah, saya sampaikanlah bagaimana para pengelola RPTRA ini berinovasi di bidang pertanian dengan tentunya menggunakan teknologi hidroponik. Mereka menyambut dan akhirnya kita laksanakanlah teknologi pertanian yang berupa hidroponik itu di RPTRA. Iya, Gitu. Pak Iskandar, bagaimana warga bisa mengetahui teknik hidroponik ini? Apakah ada pelatihan khusus? Untuk para pengelola RPTRA di Kelurahan Tanjung Duren Utara, memang sebelumnya sudah ada pelatihan dari dinas terkait, seperti dari suku dinas PPAPP dan KPKP di tingkat Wali Kota Jakarta Barat. Oke. Lalu bagaimana pengelolaannya Pak Iskandar? Apakah warga saling siapa aja yang bertugas dan berapa kelompok yang melakukan pengelolaan dan siapa yang memanen dan dibagikan kemana begitu? Sampai saat ini belum ke warga. Jadi inovasi RPTRA itu baru menyentuh di tingkat pengelola RPTRA. Oke. Jadi para pengelola RPTRA ini melaksanakan teknologi pertanian yang berupa hidroponik ini di lingkup RPTRA itu sendiri. Kebetulan di Kelurahan Tanjung Duren Utara ada 2 RPTRA, yaitu RPTRA Taman Apel dan RPTRA Rambutan. Saat ini jenis tanaman apa saja Pak Iskandar yang sudah dibudidayakan atau ditanam di RPTRA tersebut, Pak? Ya, karena memang ini teknologinya sudah lama ya, hidroponik ini. Cuman saya mempertegas lagi terkait pandemi COVID ini untuk melaksanakan hidroponik. Untuk memulai tanaman yang paling mungkin dan paling mudah untuk dikembangkan itu masih berupa sayur-sayuran seperti kangkung, pakcoy, sawi, dan beberapa jenis buah. Sampai saat ini sih baru yang hidroponik murni itu baru kangkung, sawi, dan pakcoy. Oke, tadi kita lihat juga kangkungnya Iya. sudah cukup besar. Segar lagi, siap Kayaknya panen. Kita harus info nih Pak, kapan panennya, nanti kita bisa datang ke sana Iya. untuk sama-sama ikutan panen sama Pak Lurah. Siap. Oke, Iya. Pak Lurah, kalau Ya. ada masyarakat setempat Pak yang ingin belajar begitu untuk bisa melakukan metode ini di pekarangan rumah mereka, ini bisakah belajar di RPTRA sama teman-teman RPTRA yang saat ini sudah menerapkan hal tersebut? Nah, memang itu tujuan kita. Jadi RPTRA saat ini masih seperti laboratorium di wilayah Kelurahan Tanjung Duren Utara, di mana nanti ketika pandemi berakhir dan RPTRA kembali akan menjadi pusat kegiatan, itu diharapkan hidroponik yang ada di RPTRA menjadi pusat edukasi kepada warga yang datang ke RPTRA. Bahkan kelak mungkin ketika masyarakat memang membutuhkan edukasi dari para pengelola RPTRA yang sudah paham dan mengerti tentang pengelolaan tanaman hidroponik ini, maka akan secepatnya kita sebarluaskan kepada warga dan masyarakat. Iya. Oke, baik. Kita Jadi- dukung mimpi dari Pak Iskandar ya untuk bisa memberikan edukasi kepada Betul. masyarakatnya dan masyarakatnya mau ikut bercocok tanam hidroponik supaya masyarakat lebih Betul. mandiri untuk memenuhi pangan mereka. Baik, terima kasih Pak Iskandar atas informasinya.
Sama-sama Mbak. Ya, selamat pagi. Pemirsa, usai jeda kita akan menghadirkan informasi menarik lain. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.